Nah, ini adalah tentang litosfer. Nah, sama halnya dengan atmosfer, litosfer juga berasal dari bahasa Yunani. Nah, berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu litos yang arti batuan, ya. Nah, ini litos yang berarti batuan. Kemudian sapir. Nah, ini litos yang berarti batuan, dan sapir itu berarti lapisan. Jadi lapisan atmosfer adalah lapisan batuan, ya. Nah, jadi batu-batu itu namanya lapisan lapisan litosfer, ya. Nah, struktur lapisan bumi itu sama halnya dengan struktur lapisan litosfer. Nah, hari ini Ibu akan praktek tentang telur. Nah, ini anggap ini adalah bumi. Nah, ini ini adalah anggap bentuk bumi itu seperti bola, seperti telur. Nah, kalau kita lihat ini yang keras ini namanya kerak bumi, ya. Nah, sekarang kita pecahkan. Kemudian, nah, ini kerak bumi, ya. Nah, kemudian kita ini kan ada kayak semacam serabut-serabut nih, ya. Nah, yang tipis bentuknya di dalam telur. Nah, ini ada yang nah, ini lapisan ini. Nah, ini namanya mantel bumi. Nah, ya, yang ini yang warna kuning ini itu namanya kerak bumi. Yang ini adalah mantel bumi. Nah, yang ini nih, ini namanya mantel bumi yang putih ini. Yang ini, nah, yang putih ini nih, yang putih ini yang bisa kalian makan. Nah, oke. Nah, ini tunggu makan dulu, ya. Nah, ini namanya inti luar dari bumi. Nah, yang ini, yang kuning ini namanya inti dalam, ya. Nah, jadi itu lapisan bumi. Nah, ibaratkan tuh ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, ada inti luar dan inti dalam, ya. Itu lapisan bumi. Kalau dari dalam bagaimana? Kalau kita menyebutkan dari dalam, berarti ada inti dalam, inti luar, kemudian mantel bumi dan kerak bumi, ya. Itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam kerak bumi kita lihat, ya. Oke. Nah, di dalam kerak bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti. Dalam kerak bumi ini dibagi menjadi dua. Bukan ke situ dulu, ya, anak-anak. Nah, kita ke sini dulu. Nah, di dalam kerak bumi ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama kerak benua,
Nah, ini kerak benua dan yang kedua kerak samudra. Nah, kerak benua itu adanya di daratan. Ya, di kita ini namanya kerak benua. Kalau kerak samudra itu adanya di dalam laut, contohnya di kita ada Cilincing. Kemudian laut Pangandaran, laut Pelabuhan Ratu, itu juga namanya kerak bumi, tetapi kerak buminya kerak bumi samudra. Nah ya, mantel bumi, nah mantel bumi juga dibagi menjadi dua, mantel atas dan mantel bawah. Nah, kita lihat ya ini nih. Ya, nah, ini kayak dibedakan menjadi dua, yaitu oke. Nah, inti nanti ya. Nah, ini kita lihat dulu ini nih. Nah, ini mantel bumi. Nah, mantel bumi ini terdiri dari dua lapis, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Nah, mantel. Baru inti luar juga ada dua. Nah, si putih ini itu ada dua dalam bumi itu. Nah, yang itu adalah luar, inti luar merupakan cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan ya. Jika dilihat dalam strukturnya itu bumi merupakan suatu kesatuan antara lempengan-lempengan litosfer ya. Jadi bumi itu anggaplah sama merupakan satu kesatuan dari litosfer yang kita ibaratkan bumi itu sebagai seperti telur ya. Nah itu, satu kesatuan antara antara lempeng-lempeng litosfer yang menyatu yang dipisahkan oleh hidrosfer atau air ya. Nah, perbedaan permukaan akibat lempengan-lempengan tersebut diulas dalam dua teori. Nah, yang pertama yaitu teori continental drift, yang kedua adalah teori silvo-Preding. Nah, ya itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah Alfred Lothar Wegener. Ini merupakan yang menemukan atau nanti kita ceritakan siapa itu Alfred Lothar ya. Nah, dalam teori pergerakan bumi continental drift Wegener, Wegener ini menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi ini menyatu membentuk sebuah dataran yang sangat luas, Pagae. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisahkan dan bergerak menjauh secara perlahan-lahan. Jadi ini menceritakan, si Wegener ini menceritakan bagaimana asal muasal bumi. Kemudian pada tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton Universitas yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuklah suatu patahan. Nah, ini itu kata seorang ilmuwan yang bernama Harry Hess ya. Jadi
Kalau Wagner itu menceritakan tentang pergerakan benua, kalau Hayes tentang pergerakan dasar laut. Ya, jadi ini asal muasalnya ya. Nah, sekitar tahun 1960 para ilmuwan mengembangkan sebuah teori continental drift dan seal for spreading ya. Jadi ilmuwan dari Harry Hess dengan Wagner itu disatukan. Nah, jadi dua teori ini kemudian dikembangkan, makanya terkenal dengan teori tektonik lempeng ya. Jadi asal muasal dari teori tektonik lempeng ya. Nah, jadi dua orang ini yang sangat berjasa dalam bidang kebumian ya. Nah, jadi teori ini disebut dengan jenis teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, dari teori lempeng ini, bagian ini disebut dengan lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng ini tersusun atas kerak dan bagian atas material bumi seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah teori lempeng ya. Perpaduan antara Wagner dengan Harry Hess ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita bercerita apa sih itu teori lempeng? Teori tektonik lempeng, berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin. Nah, ya. Dan kaku serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer ini bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya lempengan seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Nah, semacam ini. Nah, lempeng ini, lempeng Eurosaria dengan lempeng Amerika Utara, ini adalah dua lempeng yang berbeda ya. Nah, selain itu lempeng juga saling mendekat hingga bertubukan. Ya, jenis pergerakan lempeng tersebut kalian bisa diamati di gambar 1.28. Kita lihat. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lain. Berbagai lempeng yang ada di atas dapat bergerak secara terpisah dan jauh bersamaan. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, nah, kita lihat. Apabila kedua lempeng bergerak saling menjauh, itu dinamakan apa? Divergen ya, sudah ya. Oke, ini dinamakan divergen. Saling menjauh. Sebaliknya, apabila dua lempeng saling mendekat, itu namanya konvergen. Nah, sekarang yang saling menjauh dulu nih, lempengan Indo-Australia bergerak menjauh dengan Antartika ya. Jadi Indo-Australia mana kita lihat? Lempeng Indo-Australia mana Indo-Australia Australia itu ini ya. Nah, akan bergerak dengan lempeng Antartika ya. Nah, ini jauh ya. Nah, ini ya, oke, tuh lihat ada tanda panah ke sini ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini tanda panahnya. Nah, ini lempeng Indo-Australia. Nah, ini lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika ya. Ini saling menjauh, kita lihat. Nah, ini adalah tanda panahnya. Tanda panah kenapa disebut dengan divergen ya. Kemudian apalagi yang disebut dengan divergen?
Oke, kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi ya, yang menjauh itu divergen ya. Lempeng utara ini akan bergerak jauh dengan Eurasia. Kita lihat Eurasia di sini. Ini Eurasia. Nah, ini lempeng. Kita lihat lagi. Nah, ini lempeng Amerika Utara ini bergerak menjauh ya. Nah, ini tanda panahnya. Nah, ini tanda panahnya ya. Jadi Eurasia, lempengan Amerika Utara ini dengan ini ya. Ini bergerak menjauh. Kita lihat lagi. Adanya pergerakan ini akibatnya adanya patahan atau retakan. Salah satu patahan terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjang retakannya itu 1.300 km. Nah, ya itu tentang divergen. Nah, sekarang konvergen. Tadi apa konvergen itu? Yaitu konvergen itu adalah dua lempengan yang saling mendekat. Nah, kita lihat ada lempengan apa saja yang paling dekat, yaitu lempengan Australia dan lempengan Filipina. Nah, Indo-Australia dengan Filipina. Lihat ini tanda panahnya. Nah, tanda panahnya itu saling mendekat ya. Ini saling menjauh. Nah, ini kan mendekat. Nih, nggak usah lihat gambarnya juga sudah kelihatan kan ini mendekat ya. Mendekat. Oke. Kita lihat lagi. Kita lihat ada lagi ya, kayak Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, Indo-Australia. Lihat ya. Nah, ini ya, ini mendekat lempengan Indo-Australia. Ini lempengan Indo-Australia dengan Filipina. Indo-Australia dengan Filipina. Indo-Australia. Ya, kalau ini menjauh nih. Yang ini Indo-Australia dengan Antartika ini menjauh. Ya, Eurasia ini menjauh dengan ini. Nah, tetapi lempengan Indo-Australia ini mendekat dengan Eurasia ya. Indo-Australia itu mendekat dengan Australia ya. Nah, jadi apabila terjadi konvergen itu akan saling tabrakan ya, yang dinamakan dengan fenomena subduksi, tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua ya. Nah, ini subduksi. Nah, ini lempengan kontinental, lempengan benua, subduksi, tabrakan dengan lempengan kontinental. Nah, ini adalah di mana lempengan samudra dan lempengan kontinental berbenturan. Lempengan samudra jatuh lempengan yang lunak. Jadi massa jenis yang kecil itu akan dikalahkan oleh massa jenis yang besar. Nah, sehingga tabrakan lempengan ini yang mengakibatnya terbentuknya paluang laut ya. Paluang laut apa sih namanya? Lekukan laut. Ya. Nah, ini tabrakan antar benua terjadi ketika benua bergerak mendekat. Salah satu faktor terjadinya tabrakan antar benua adalah
terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena dua lempengan benua yang bertabrakan sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuklah pegunungan ya. Jadi bisa membentuk dari konvergen itu. Dari konvergen itu bisa membentuk palung laut ya. Lekukan laut dan bisa juga membentuk satu pegunungan. Tetapi kalau divergen itu patahan, itu kayak semacam gempa lagi ya, jadi patahan. Nah, kita lihat penyebab terjadinya pergerakan lempengan tektonik. Nah, ini menceritakan bagaimana proses konveksi itu diibaratkan adalah panasnya dalam bumi ya. Jadi panasnya dalam bumi ini bergejolak seperti air mendidih ya. Ini seharusnya kita itu praktek ya. Karena corona, insya Allah nanti kita akan praktek semester yang keduanya ya. Nah, berdasarkan penjelasan kamu mengetahui bahwa bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi ini akan berpindah secara konveksi sehingga mengakibatkan pergerakan lempengan. Ketika lempengan bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempengan. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan maupun sebuah gunung berapi ya. Itu dari konvergen itu ada tiga ya, bisa membentuk palung laut, pegunungan dan gunung berapi ya dari kegiatan konvergen. Oke, kita lanjut. Di dalam litosfer biasanya suka ada proses dinamika ya, jadi dinamika buminya, gejala-gejala alam yang terus menerus. Biasanya di litosfer itu suka terjadi gempa bumi dan gunung berapi. Apa itu gempa bumi? Nah, kita lihat gempa bumi. Nah, kita sering ya merasakan apa itu gempa bumi, bagaimana rasanya gempa bumi. Kita Nah, seperti kamu pernah mematahkan ranting. Nah, ranting itu kan kalau misalkan terus pelan-pelan kalau kita kemudian tidak membengkok kembali kan suka asa kembali normal nih ya. Nah, kalau kita terus membengkok suka ada rasa petek. Nah, itu terjadinya getaran ya. Nah, kamu akan merasakan adanya getaran pada ranting tersebut. Pergerakan lempengan memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan lempengan akan menegak. Akibatnya lempengan tersebut berubah bentuk, bahkan lempengan dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Nah, tadi udah diceritakan ya sama Ibu. Nah, sekarang batuan pada lempengan mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras, menegang, maka energi potensial terus bertambah. Ketika lempengan bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lain. Getaran ini disebut dengan gempa bumi ya. Jadi gempa bumi adalah suatu getaran yang ditimbulkan oleh energi potensial dari patahan atau tergesernya suatu lempengan bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya pun semakin terasa. Ketika lempengan patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan menjauh. Daerah lempengan patahan tersebut dinamakan faul ya, atau patahan atau sesar. Atau lempengan yang patah atau tergeser tersebut membentuk suatu lempengan baru yang dinamakan dengan sesar.
Sesar terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada 3 jenis sesar, yaitu sesar normal, sesar terbalik, sesar geser, yang masing-masingnya memiliki bentuk sendiri. Nah, kita lihat ya. Ini kalau sesar normal seperti biasa ya. Nah, ini sesar naik, sedikit naik ya. Naik. Ini biasa nih. Ini berlawanan arah. Berlawanan yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, ini bergeser, sesar geser ya, geser. Itu ya, ini sesar. Ini namanya sesar berlawanan ya, turun. Nah, ini turun, ini tetap, ini menggeser. Kalau yang ini naik ya, ini turun, ini naik, ini geser ya. Itu nama-nama sesarnya. Ketika tersebut lempengan ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka terbentuk sesar normal. Struktur batuan lempengan di atas sesar akan bergeser terus dibandingkan struktur batuan lempeng di bawah sesar. Sebuah gaya yang mendorong lempengan saling mendekat akan menekan lempengan dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini dinamakan sesar terbalik. Nah, ini namanya sesar terbalik ya. Kayak ini normal, yang ini nih sesar terbalik. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sebuah gaya geser yang bekerja pada lempengan akan membuat strict slip fall atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Fenomena ini diilustrasikan. Nah, ini ya yang bergeser. Tetap sih cuman bergeser gitu ya, kayak gesekan-gesekan gitu. Nah, sama halnya dengan patahan ranting, ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi, dan gelombang bumi disebut gelombang seismik. Nah, itu gelombang gempa bumi itu namanya gelombang seismik ya. Gelombang seismik itu ada 2, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder ya. Kalau gelombang primer itu bergerak melalui material batuan. Nah, jadi batuan dulu. Kalau gelombang sekunder merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambatan gelombang seismik. Ya. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal, sedangkan gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Ya. Nah, nanti kalian akan lihat. Nah, ini ada hiposentrum dan epicentrum di dalam gelombang seismik itu. Ada, kalau hiposentrum ini terjadinya di pusat gempa, misalkan di daerah Ciranjang. Nah, gempa ini dirasakan ke daerah Calincing, Rawadudut, ya, kemudian daerah Cipayung. Nah, itu namanya epicentrum. Kalau titik gempanya itu namanya hiposentrum. Nah, ini ada hiposentrum, ini pusat gempa. Kemudian kan merambat. Nah, ini daerah-daerah ini yang dinamakan dengan epicentrum. Nah, ini gelombang. Nah, ini namanya gelombang sekunder. Nah, ini namanya gelombang sekunder. Nah, yang ini adalah gelombang primer ya. Ini adalah perpaduan gelombang sekunder dan gelombang primer. Nah, ini kurva gelombang sekunder dan ini kurva primer ya, longitudinal. Nah, kalau ini sini nih. Nah, kalau gelombang transversal itu yang tegak lurus ya, tegak lurus, ini gelombang transversal. Nah, ini adalah gelombang transversal. Nah, ini gelombang transversal tegak lurus. Nah, ini gelombang longitudinal
ya. Nah, kita misalkan nanti kita akan menghitung bagaimana jarak antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Ilmu yang mempelajari tentang bumi itu namanya seismolog ya. Ilmu yang mengkaji gempa bumi ada seismolog, dan alat untuk mencatat gelombang bumi itu ada seismograf ya. Ini ada kekuatan bumi itu namanya magnitudo ya. Grafik pencatat seismograf dinamakan seismogram. Ya ini alat-alat ini yang apa namanya, garis-garis biru ini itu dicatat oleh seismogram ya alatnya. Nah ini grafiknya, pencatat grafiknya adalah seismogram ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kayak ini adalah stasiun. Kayak oleh karena itu apabila menggunakan informasi dari seismogram, maka ahli seismolog menggambarkan lingkaran radius yang sama dengan jarak gempa untuk 3 stasiun. Nah misalkan titik 1, misalkan titik satunya pengamatan ke-1, pengamatan kedua, pengamatan ketiga ini oleh seismogram. Nah ahli ini membuat radius-radius ini. Nah ahli ini membuat radius-radius ini supaya ahli itu tahu di mana titik gempanya. Oh ternyata nih titik gempanya itu ada di daerah Ciranjang ya, sehingga merambatlah ke daerah-daerah yang lain ya. Makanya tahu karena ada alatnya namanya seismolog, pendeteksi gempa ya. Kita lihat lagi ini istilah-istilah ya sudah. Nah ini nah ini adalah kekuatan gempa ya. Jadi ada kekuatan minor, ada kekuatan mikro, ada kekuatan ringan, sedang, kuat. Nah yang major, yang great ya. Jadi great itu ada 2, ada masif ya. Ini nauzubillah min dzalik, yang masif ini belum pernah tercatat ya. Soalnya kekuatannya sangat dahsyat. Yang biasa kita terjadi di daerah kita sekitar major sampai ke mikro ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah ini adalah gempa ya, magnitudo. Gempa bumi itu bisa terjadi di daratan maupun di lautan. Kalau yang di lautan itu namanya dengan tsunami. Ya, bagaimana ciri-ciri terjadinya tsunami? Nah, biasanya tsunami itu tandanya terjadinya gelombang tsunami itu pertamanya si airnya surut dulu. Ya, gempa itu surut dulu, tidak ada. Nah, kemudian setelah surut tiba-tiba kemudian airnya tumpah sampai ke daratan, sehingga di lautan itu tidak ada air sama sekali ya. Jadi makanya kalian hati-hati kalau main di lautan ya. Nah itu. Nah di Indonesia juga pernah terjadi tsunami itu di daerah Aceh. Kita bagaimana sih pengurangan resiko bencananya? Nah, supaya kita tidak terhindar dari bencana-bencananya. Nah, yang pertama yang kamu harus lakukan, mempelajari sejarah gempa bumi, kemudian memperhatikan lingkungan tempat kamu berada, mempelajari beberapa keterampilan, menyimpan nomor darurat nih. Menyimpan nomor darurat ya. Nah, kemudian apabila kamu ada rumah ya akibat gempa bumi seperti tanah longsor tadi ya, deteksi tempat kamu, kemudian matikan listrik kamu, jangan lupa sediakan kotak P3K. Nah sekali ya ini jika kamu berada dalam ruangan saat terjadi gempa, diantaranya cari tempat perlindungan. Kemudian jika ada tempat perlindungan,
kamu menggunakan bantal ya, kemudian melindungi kepala dan jauhi dari rak kuku ya. Hati-hati atap mungkin bisa tertimpa atau jatuh ya. Nah, ini ketika kamu berada di luar ruangan. Nah, carilah ruangan terbuka yang jauh dari gedung yang tinggi. Ya, jika ada di dalam ruangan, tetaplah di luar ruangan, pastikan tempat aman dari runtuhan. Jadi cari tempat yang tidak ada apa-apanya ya. Jika sedang di pantai, jauhi pantai. Jika terjadi gempa di daerah pegunungan, carilah tempat yang aman ya. Jangan sampai kamu lagi camping nih, tiba-tiba kamu diamnya tiba-tiba di pegunungan itu gempa, kamu diam di pinggir di pinggir parit-parit, itu sangat berbahaya ya. Coba, nah intinya ketika terjadi gempa, kamu tetap tenang dan jangan panik. Apabila kamu panik terhadap situasi yang dialami, pikiran tidak akan jernih dan tidak tahu kamu akan berbuat apa ya. Jadi titik utamanya kamu jangan panik ya. Nah, ini gunung berapi, wush ya. Nah, ini diceritakan ayat yang menceritakan tentang proses gunung berapi ya, atau bagaimana sih gunung itu, apakah gunung itu diam, apakah gunung itu bergerak. Di dalam surat An-Naml ayat 88 menceritakan bagaimana ini gunung. Nah, gunung berapi biasanya kalian suka gunung berapi biasanya kita kenal dengan gunung berapi itu kayak kita lihat di atas dulu ya. Gunung berapi ini kalian akan baca bagaimana proses terjadinya gunung berapi. Ada proses epirogenesis dan ada proses orogenesis ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, kemudian mujizat Allah sebagai sen ke bumi modern pun selalu tertinggal ribuan tahun yang lalu dengan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya lebih dulu ada, padahal ilmu sains itu adanya di dalam Al-Quran. Subhanallah ya. Nah, nanti gunung-gunung itu apakah gunung itu hidup ataukah gunung itu mati? Oh, ternyata gunung itu tidak tetap pada tempatnya, tetapi berjalan seperti jalannya awan. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Nah, gunung api itu suatu gunung yang masih aktif ya, jadi sewaktu-waktu itu bisa mengeluarkan magma. Nah, sewaktu-waktu itu keluar. Ada lagi gunung api domain, gunung api yang tidak aktif ya. Naiknya magma ke permukaan menyerupai erupsi terjadi pada gunung berapi ya. Magma yang keluar dan mengalir saat terjadinya erupsi disebut lava ya. Jadi lava itu batuan yang mengalir, sedangkan magma itu adalah batuan yang tetap tinggal di dalam gunung, itu namanya magma. Kalau sudah keluar barulah lava. Nah, ini ada lagi istilahnya kawah. Kawah itu adalah lubang yang berbentuk lingkaran. Nah, itu adalah, nah ini kalian bisa lihat. Nah, kawah ini setelah gunung meletus kemudian kan ada terjadinya lubang-lubang, itu namanya kawah ya. Nah, ini magma. Nah, ini magma setelah keluar barulah ini lava. Nah, ini magmanya, ini lava. Nah, lava yang keluar lahar. Nah, laharnya lahar panas. Lahar panas ini sangat berbahaya. Nah, tapi lahar ini ada yang tidak berbahayanya. Itu namanya lahar dingin, dapat menyebabkan tumbuhan itu menjadi subur ya. Nah, itu beberapa gunung kayak itu ya.
kenapa sih Indonesia itu suka terjadinya gempa? Kalian searching di internet, kenapa nih Indonesia juga terjadinya gempa, kenapa? Nanti pertemuan nanti sama ibu nih ditanya, kenapa Indonesia suka terjadi gempa ya. Oke, udah ya. Nah ini kalian waspada, awas, siaga, waspada, dan normal ya. Nah alhamdulillah kita jauh dari gunung ya, mudah-mudahan kita terhindar dari gunung berapi ini. Tapi apabila kalian ada yang rumahnya dekat gunung, kalian harus tahu tanda-tanda terjadinya gunung berapi ya. Gunung berapi biasanya suhunya meningkat, panas, kemudian menimbulkan suara gemuruh, hewan yang tinggal di atas turun ke bawah ya. Terus adanya letusan-letusan kecil ya. Nah, jika kamu di daerah pegunungan, kamu mendengar seperti itulah, mengetahui tanda-tanda seperti itu, kamu harus cepat-cepat mengungsi ke tempat yang aman ya. Kemudian itu tadi jangan lupa kamu harus mempunyai nomor HP, nomor darurat tentang gawat darurat yang menangani gempa ya. Jadi khusus ada gawat darurat mengenai gempa bumi, ada gawat darurat mengenai gunung berapi ya, itu namanya tentang gawat darurat bencana biasanya ya. Nah, bagi pegunungan yang tinggal jauh di lereng gunung, sebaiknya mengungsi saat terjadi letusan. Selama proses evakuasi, kamu harus menghindari jalan berada dekat dengan sungai, karena sungai berpotensi dilalui oleh lahar dingin ya. Nah, ini ada normal, waspada, siaga, awas, kalian itu bisa baca. Cara terkena apabila gunung itu meletus, otomatis kan akan terjadi debu vulkanik. Nah di sini nih, nah ini nah ini butiran-butiran ini seperti awan ini, padahal itu adalah abu vulkanik. Nah apabila berada diam di dalam ruangan. Apabila berada di ruangan luar, carilah tempat berlindung, gunakan masker ya. Nah, terus apabila kamu menggunakan lensa mata, lepaskan lensa matanya, takut nanti si debunya akan masuk ke lensa mata ya. Nah, ini dapat dampak positif ya. Nah, tadi sudah Ibu ceritakan, ini sangat baik untuk pertanian, perekonomian ya, dari letusan gunung berapi itu. Jadi Allah tidak akan tidak akan semena-mena menciptakan sesuatu kalau tidak ada dampaknya ya. Nah itu sudah selesai. Nanti untuk pertemuan nanti kita ke hidrosfer. Oke, ada pertanyaan dari tentang litosfer? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa, kalau yang mau bertanya silakan melalui WA Japri atau WA grup ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.